Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu Balai Besar Guru Penggerak Kemdikbudristek Jawa Barat yang kami hormati. Perkenalkan, saya Dewi Mariati, bertugas sebagai Kepala Sekolah SD Karakter Plus Alfabet. Dan saya, Dida Maulida, sebagai guru kelas 1 di SD Karakter Plus Alfabet, Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi praktik baik dalam memimpin pembelajaran berdiferensiasi sebagai implementasi kurikulum merdeka yang hasilnya diwujudkan dalam P5, Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila yang dikumandangkan dalam kurikulum merdeka relevan dengan budaya karakter sekolah yang kami tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentulah implementasi yang kami lakukan jauh dari sempurna. Namun upaya kami dalam mencetak anak-anak yang berkarakter baik menjadi poin penting dalam pembentukan karakter dan semangat belajar yang pernah menurun akibat learning loss selama masa pandemi. Semoga dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sekolah melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat segera mengisi kembali kekosongan-kekosongan ruang belajar peserta didik. Minimnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru dalam merancang pembelajaran yang merdeka dan berdiferensiasi merupakan tantangan bagi kami sebagai kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang merdeka dan berdiferensiasi bagi peserta didik. Kali ini tema yang kami kembangkan adalah kearifan lokal, di mana kami mencoba memanfaatkan tumbuhan pisang sebagai proyek yang kami laksanakan. Dalam proyek ini pun kami melaksanakan digitalisasi produk karena siap tidak siap peserta didik kita berada di zaman serba digital yang menuntut mereka menguasai teknologi. Walaupun PASEA ini teknologi yang kita perkenalkan adalah teknologi dasar. Di sini kami membuat peta konsep P5 berawal dari inspirasi mengenal pisang lokal dan produk olahan. Kemudian kami ubah menjadi kreasi karya, eksplorasi pengolahan aneka pisang, dan kemudian menjadi dedikasi proyek, selebrasi, promosi dari hasil olahan pisang lokal, kreativitas karya peserta didik dari pohon pisang, kemudian digitalisasi produk promosi. Peta konsep ini kami namakan Membumikan Pisang Nusantara. Refleksi dari kegiatan ini adalah dimensi beriman dan bertakwa, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Pada PASEA ini, kami menyusun peta konsep pada setiap penyelenggaraan proyeknya. Setelah peta konsep dibuat oleh tim komite pelaksana proyek, langkah yang kami lakukan selanjutnya adalah membuat modul proyek. Di dalam proyek ini, alokasi waktu yang kami rencanakan adalah selama 7 minggu dengan durasi waktu 240 menit. Jadi, pada hari itu, anak-anak fokus pada proyek yang telah kami susun bersama-sama. Tentunya karakter iman dan takwa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan juga bergotong royong melandasi semua kegiatan yang kami lakukan. Capaian yang diharapkan dalam akhir fase adalah peserta didik terbiasa bekerja sama dan melakukan kegiatan dengan kelompok, berani mencoba, adaptif dalam situasi baru, dan mencoba untuk tidak menyerah, tidak mengeluh saat mendapatkan tantangan. Semangat mengeksplorasi dan menuangkan ide dalam bentuk karya dan atau tindakan sederhana, bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu dan mampu mensyukuri semua yang telah Allah berikan, serta berkeinginan menjaga alam dengan mencintai lingkungannya. Selanjutnya adalah alur aktivitas proyek secara umum. Aktivitas proyek yang akan dilaksanakan tentunya harus berdiferensiasi, dikarenakan keberagaman karakteristik dari peserta didik membuat tim mengembangkan 3 strategi berdiferensiasi. Di antaranya, yang pertama, diferensiasi konten, di mana kami menyediakan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dalam pembuatan proyek. Yang kedua, diferensiasi proses. Proses yang mengacu pada bagaimana siswa merasakan pengalaman bermain, serta secara langsung dari apa yang dipraktekkan. Dan yang terakhir adalah diferensiasi hasil, yaitu berupa ekspo hasil karya peserta didik. Asesmen merupakan poin penting dari pembelajaran yang merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi dari proses dan hasil pembelajaran sehingga kita mengetahui seberapa baik kinerja peserta didik.
Asesmen awal dilakukan melalui asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Pada proyek kali ini, teknik asesmen yang dilakukan melalui observasi, pengamatan berkala atau pengamatan aktivitas. Yang kedua, performa, melakukan proyek dan menghasilkan produk dengan instrumen yang dipakai adalah checklist dan catatan anekdotal. Hasil yang dapat dicapai dari praktik baik ini adalah proses pembelajaran dilakukan dengan menerapkan P5 membuat anak menjadi lebih aktif merespon pertanyaan dari guru, termasuk mengajukan pertanyaan pada guru maupun temannya. P5 memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan sehingga anak banyak melakukan eksplorasi di dalam ataupun di luar sekolah. Penerapan P5 meningkatkan kemampuan anak untuk bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi siswa yang bertanya aktif dan menanggapi topik yang dibahas dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, pemahaman anak benar-benar dibangun untuk melakukan kegiatan melalui pengamatan dan diskusi yang menuntut kemampuan anak untuk berpikir kritis. Untuk itu ditarik kesimpulan bahwa P5 memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menstimulasi terbentuknya karakter-karakter profil Pancasila, sehingga sangat baik dijadikan praktik pembelajaran dengan penyusunan modul ajar secara sistematis dan cermat, sehingga kegiatan dapat terrealisasi dengan baik, aktif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Walaupun sekolah kami masih baru dan belum menjadi sekolah penggerak ataupun guru penggerak, namun kami mengajak semua pendidik sekolah dasar, marilah kita menjadi guru yang mau dan mampu bergerak, menjadi guru kreatif inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Sesuai dengan moto guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak untuk melakukan perubahan dan menggerakkan komunitas di sekolah maupun di daerahnya. Demikian best practice yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan pendidik sekolah dasar dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.